Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada hari ini adalah gender dan kebudayaan. Gender ini adalah merupakan term baru dalam dunia pendidikan. Sebab gender ini yang pertama kali merumuskan gender itu adalah Ivan Illich di Prancis, yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam konsep bahasa Prancis. Tetapi dalam aplikasi, gender ini dikampanyekan oleh para kaum perempuan di San Francisco, di mana kaum perempuan pada saat itu ingin bebas dari pekerjaan domestik seperti memasak, maka lahirlah rice cooker. Seperti mencuci, maka terciptalah mesin cuci dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, konsep gender orang Barat dengan konsep gender orang Indonesia memang sangat jauh berbeda. Seperti yang kita pahami bersama bahwa gender itu adalah konstruksi sosial, budaya, dan agama di mana kaum perempuan dan laki-laki itu berada. Sehingga dengan demikian konsep gender orang Barat dengan orang Indonesia sangat tidak cocok dan tidak pas diterapkan di Indonesia. Sebab kenapa? Budaya dan sosial serta agama orang Barat dengan orang Indonesia sangat jauh berbeda. Nah, kalau ketika dipaksakan untuk diterapkan konsep gender orang Barat mau diterapkan di Indonesia, maka yang terjadi adalah sebuah ketidakadilan gender yang terjadi. Gender ini memang dalam arti grammarnya, gender dengan jenis kelamin ini adalah sama-sama berbicara tentang jenis kelamin. Tetapi kalau gender dalam aspek sosial budaya, ini negara Barat dengan negara Indonesia itu berbeda. Tetapi gender dalam konsep biologis, maka jenis kelamin laki-laki dengan perempuan orang Barat atau gender orang Barat dengan gender orang Timur itu sama dari aspek biologis. Kaum laki-laki dibekali dengan alat produksi, sedangkan kaum perempuan dibekali dengan alat reproduksi. Sehingga secara biologis gender atau situasi gender orang Barat dengan orang Indonesia dalam aspek biologis itu sama, tidak ada yang berbeda. Sedangkan gender dari aspek sosial budaya itu harus jauh berbeda, karena lingkungan, situasi, kondisi sosial budaya orang Barat dengan orang Indonesia itu jauh berbeda. Sehingga kalau dipaksakan itu akan terbentuk dengan sosial, akan terbentuk dengan budaya, dan terbentuk dengan agama. Oleh karena itu, konsep gender Barat dengan konsep gender orang Indonesia itu tidak cocok untuk diterapkan di sini. Sangat jauh berbeda. Sebelum kita terapkan gender dalam aspek sosial dan budaya, maka kita harus kaji terlebih dahulu perbedaan kaum laki-laki dengan perempuan dari aspek biologis. Sebab kenapa? Penerapan gender dari aspek sosial dan budaya mau tidak mau harus terkait dengan perbedaan laki-laki dan kaum perempuan itu dalam aspek biologis. Oleh karena itu kita harus mengkaji secara mendalam apa sih perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh kaum perempuan dan laki-laki secara biologis. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa perbedaan kaum laki-laki dengan perempuan itu, kaum perempuan dibekali instrumen-instrumen untuk melahirkan, sedangkan kaum laki-laki tidak dibekali seperti itu. Nah, instrumen atau yang saya bahasakan di sini alat adalah Sang Pencipta membekali kaum perempuan itu rahim, berfungsi untuk reproduksi. Sementara kaum perempuan, kaum laki-laki dibekali instrumen testis untuk berfungsi sebagai produksi. Nah, perbedaan inilah yang menjadi sebuah dasar di dalam penerapan gender dari aspek sosial dan budaya. Karena laki-laki dengan perempuan di dalam publik pasti kita bersentuhan dengan jenis kelamin dari aspek biologis.
karena terkait dengan kekuatan dan kompetensi yang dimiliki kedua jenis kelamin itu. Sebenarnya banyak perbedaan-perbedaan laki-laki dengan kaum perempuan, terutama dari LED, laju endapan darah. Kaum perempuan dan kaum laki-laki itu sangat jauh berbeda. Kita berbicara tentang gender. Nah, konsep gender dengan konsep seks itu berbeda. Konsep gender itu adalah sebuah konsep yang dibentuk oleh sosial, masyarakat, dan agama. Sedangkan seks itu adalah jenis kelamin. Sekalipun seks dengan gender dalam arti kamus itu sama-sama jenis kelamin, tetapi posisi pembentukannya yang berbeda. Seks itu dibentuk secara biologis yang memang lahir dan tercipta dari Tuhan seperti itu, dan tidak bisa ditukar perankan. Artinya seks itu adalah jenis kelamin yang tidak bisa diganti-ganti secara normal, sekalipun teknologi seperti apa yang menangani penggantian peran seks itu, maka tidak akan berjalan secara normal. Sedangkan gender itu bisa diganti perankan. Laki-laki bisa berperan sebagai apa yang diperankan selama ini kaum perempuan. Kaum perempuan pun juga bisa berperan sebagai apa yang diperankan kaum laki-laki selama ini. Tetapi sebelum kita berbicara gender lebih jauh, agar supaya pemahaman kita terhadap konsep gender itu tidak terbias terhadap jenis kelamin tertentu, maka kita harus pahami dua aspek. Yang pertama adalah gender dalam arti biologis, kemudian gender dalam arti sosial, budaya, dan agama. Nah, yang pertama, gender dalam arti biologis, maka banyak perbedaan-perbedaan yang kita temukan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak bisa beralih fungsi, tidak bisa berganti peran. Jadi gender dalam arti biologis itu tidak bisa dialihfungsikan atau ganti peran, alih perang. Sebab kenapa? Gender dalam aspek biologis ini adalah merupakan kodrat ciptaan Tuhan. Sekalipun teknologi yang seperti saya bahasakan tadi, bahwa secanggih teknologi apapun tidak bisa merubah peran secara normal. Misalnya jenis kelamin reproduksi diganti menjadi produksi, sekalipun teknologi seperti apa saat sekarang ini tidak bisa secara normal. Nah, ketika kita berbicara gender dalam aspek biologis, maka banyak perbedaan-perbedaan yang kita temukan di dalam perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Mulai dari sisi otak, ruang otak itu laki-laki dengan perempuan berbeda. Laju endapan darah laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kemudian posisi atau sistem reproduksi kaum laki-laki itu eksternal, sedangkan sistem reproduksi kaum perempuan itu internal. Kemudian kaum perempuan itu memiliki ovum, laki-laki memiliki sperma. Nah, banyak aspek yang berbeda dari hal biologis, sehingga peran dan fungsi laki-laki dan perempuan itu berbeda, sehingga kedua jenis kelamin ini memiliki anatomi yang berbeda. Seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari ruang otak, berat badan bayi baru lahir, kemudian tulang-tulang punggung, dimana kan tulang punggung kaum laki-laki dengan perempuan itu berbeda, disebabkan karena kaum perempuan itu dipersiapkan untuk hamil, laki-laki tidak akan pernah hamil. Nah, kemudian gender dalam aspek sosial budaya, nah inilah yang bisa dialih perankan, diganti peran. Laki-laki bisa memasak, bisa mencuci, perempuan pun juga bisa mencuci, bisa memasak. Itu tergantung dari kompetensi yang dimiliki. Oleh karena itu,
ketika kita berbicara gender dari aspek sosial budaya, maka tidak perlu dipersoalkan sebenarnya. Tetapi kita harus lihat sosialnya seperti apa, budayanya seperti apa, agamanya seperti apa. Kalau agama mengatakan bahwa di saat beribadah kaum perempuan harus di belakang, laki-laki harus di depan, tidak boleh diganti-ganti seperti itu. Tidak perlu diperdebatkan. Kemudian kalau sosial dan budaya mengatakan bahwa setinggi-tingginya sekolah kaum perempuan ujung-ujungnya kembali ke dapur. Nah, itulah situasi dan kondisi sosial budaya. Gender dalam aspek sosial dan budaya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa tidak perlu dipersoalkan sebenarnya, kecuali kalau selama ini ada jenis kelamin tertentu yang termarginalkan di dalam sosial dan budaya, sehingga harus memang kita perbaiki dan tempatkan pada posisinya sesuai dengan kompetensi. Misalnya ada pemahaman bahwa setinggi-tingginya kaum perempuan ujung-ujungnya kembali ke dapur. Nah, ini yang perlu kita luruskan, sebab pendidikan adalah hal yang sangat penting dimiliki oleh semua jenis kelamin, tidak melihat dari jenis kelamin tertentu. Karena pendidikan ini terkait dengan kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, tidak terkait dengan anatomi tubuh atau kekuatan secara fisik. Tetapi pendidikan itu ya siapa saja bisa berhak, karena tidak ada aturan yang mengatur tentang pelarangan jenis kelamin tertentu di dalam pendidikan tersebut. Seperti yang saya gambarkan tadi, bahwa gender dalam aspek sosial budaya tidak perlu dipersoalkan sepanjang kaum perempuan dan kaum laki-laki itu mampu untuk berkompetisi sehat dalam publik, itu saya kira tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau misalnya kaum perempuan itu tidak mampu, kaum laki-laki itu tidak mampu untuk berkompetisi secara sehat di dalam publik. Yang jadi masalah hari ini adalah aturan pemerintah dalam aspek politik. Seharusnya sih saya agak sedikit tidak sepakat kalau ada pembatasan 30% untuk parliamentary threshold kaum perempuan, atau jatah kaum perempuan itu 30%. Ada beberapa ketidakadilan gender yang merupakan sebagai akibat dari kesalahpahaman tentang konsep gender. Yang pertama, menurut Mansur Faki dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, yang pertama adalah marginalisasi. Kemudian yang kedua adalah subordinasi. Kemudian yang ketiga adalah stereotype. Kemudian yang keempat adalah violence. Kemudian yang kelima adalah burden atau burden. Tetapi sebelum kita bahas per item ketidakadilan gender itu, maka terlebih dahulu saya sampaikan bahwa apabila kaum perempuan itu dipaksakan setara dengan laki-laki di dalam publik, maka akan berakibat dan berdampak negatif terhadap perkembangan rumah tangga. Nah, yang sering kita lihat di kota-kota besar, yang pertama adalah tidak terurusnya rumah tangga mereka, sehingga cerai adalah merupakan hal yang biasa mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Nah, yang paling terpenting diperhatikan di sini adalah yang sering terjadi pada masyarakat kota besar, atau yang memaksakan setara kaum laki-laki dengan perempuan dalam publik, itu adalah terjadinya broken home, anak-anak terlantar, kemudian anak diasuh oleh para pembantu yang notabene-nya tingkat pendidikan orang tua sangat jauh berbeda dengan pembantu, sehingga polarisasi pendidikan yang diterapkan kepada anak itu sama dengan polarisasi
orang tua yang tidak punya pendidikan, sehingga ini merupakan akibat yang sangat fatal pada masa depan anak-anak, disebabkan karena adanya konsep kesetaraan gender yang tidak melihat kondisi sosial, budaya, dan agama. Baik, kita kembali pada ketidakadilan gender yang seperti saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Mansur Faki di dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yang pertama adalah marginalisasi. Marginalisasi ini adalah merupakan salah satu ketidakadilan atau manifestasi ketidakadilan gender sebagai akibat dari kesalahpahaman gender yang menganggap kaum perempuan itu atau pekerjaan kaum perempuan itu tidak bernilai ekonomi. Pekerjaan domestik itu tidak bernilai ekonomi, seperti memasak dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran kalau misalnya di kota-kota besar peran memasak atau mencuci biasa diambil alih oleh kaum laki-laki, seperti tukang masak di hotel atau restoran-restoran besar. Kemudian yang kedua adalah subordinat. Subordinat ini adalah juga manifestasi ketidakadilan gender sebagai akibat kesalahpahaman konsep gender yang menganggap bahwa kaum perempuan itu tidak penting. Kaum perempuan itu adalah manusia atau jenis kelamin yang tidak penting dalam berbagai aspek. Sehingga tidak heranlah kalau misalnya Indonesia pada hari ini menerapkan 30% kota untuk kaum perempuan di politik. Ini kalau menurut saya inilah sebagai akibat bahwa kaum perempuan saat sekarang ini masih dipahami bahwa sebagai makhluk yang tidak penting. Oleh karena itu saya sangat tidak setuju kalau penerapan 30% itu, karena itu adalah bias gender sebenarnya. Karena di dalam politik yang dibutuhkan adalah kompetensi, bukan tenaga, bukan power, bukan tenaga fisik, tetapi mindset atau kecerdasan di dalam memimpin sebuah kelompok maupun menjadi pemimpin dalam sebuah negara. Kemudian yang ketiga adalah stereotip. Stereotip ini adalah pelabelan negatif terhadap kaum perempuan yang tadinya kita subordinatkan kaum perempuan adalah makhluk yang tidak penting, sehingga dilabelkan bahwa kaum perempuan itu adalah jenis kelamin yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Padahal kalau kita berbicara tentang kompetensi, kemampuan, maka laki-laki dengan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal ini. Kecuali mungkin kalau kita terkait dengan mengangkat beban yang membutuhkan tenaga secara fisik, mungkin yang lebih dominan di sini adalah kaum laki-laki. Ini dibuktikan dari beberapa penelitian yang saya pernah lakukan di dalam usaha tani garam berbasis gender di Jeneponto. Di situ dominan yang menjual garam skala besar itu adalah kaum laki-laki, sedangkan yang menjual garam dalam skala kecil adalah kaum perempuan. Sama halnya dengan penelitian saya waktu di Lapak Sinjai. Di situ digambarkan bahwa rata-rata kaum laki-laki itu menjual ikan dalam skala besar karena mengangkat ikan yang begitu berat, mencari ikan di laut adalah yang dominan adalah laki-laki. Sedangkan menjual ikan dalam skala kecil yang di pasar-pasar tradisional atau di tempat pelelangan ikan yang skala kecil adalah dominasi kaum perempuan. Kemudian yang ketiga adalah stereotip. Stereotip ini adalah sebuah pelabelan negatif terhadap kaum tertentu. Dan yang paling dominan dalam hal ini adalah kaum perempuan yang menjadi korban dari kesalahpahaman konsep gender itu.
yang mengakibatkan lahirnya ketidakadilan gender. Nah, stereotip ini merupakan sebuah pemahaman yang melabel negatifkan kaum perempuan, yang menganggap kaum perempuan itu adalah kaum lemah, kaum yang tidak memiliki kompetensi apa-apa, sehingga tidak layak keluar publik mencari nafkah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah violence. Violence ini adalah merupakan konsep yang manifestasi dari ketidakadilan gender sebagai akibat dari kesalahpahaman konsep gender. Violence ini adalah sebuah kekerasan yang dialami oleh jenis kelamin tertentu, tapi yang lebih dominan dalam hal ini adalah kaum perempuan. Nah, ada beberapa bentuk kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan fisik, seperti pemukulan, menyentuh alat vital kaum perempuan. Biasanya yang paling gampang itu adalah sebuah penyiksaan secara fisik. Kemudian penyiksaan non fisik. Penyiksaan non fisik ini adalah WTS, para WTS ini penyiksaan non fisik sebenarnya. Diperjualbelikan seks. Ini adalah merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender yang menjadi korban dalam hal ini adalah kaum perempuan. Kemudian non fisik itu adalah yang pornografi, aksi yang mempertontonkan aurat kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Kemudian kekerasan struktur. Kekerasan struktur ini adalah kaum perempuan yang selalu dinomorduakan, kaum perempuan yang selalu di kelas duakan, sehingga kaum perempuan tidak memiliki, dianggap jenis kelamin yang tidak bisa memimpin. Ini adalah kekerasan struktur. Baik, kemudian untuk yang keempat adalah baden. Baden ini adalah dianggap kaum perempuan adalah jenis kelamin yang memiliki sifat penyayang, sifat yang memiliki perasaan kasih sayang, sehingga kaum perempuan dianggap bahwa kaum perempuan itu hanya kerjanya mengasuh anak, menyusui anak, mendidik anak dalam rumah. Nah, semua ketidakadilan gender ini lebih dominan kepada kaum perempuan. Tapi perlu saya ingatkan kembali bahwa ketidakadilan gender memang yang menjadi dominan korban dalam hal ini adalah kaum perempuan. Tetapi dari penjelasan awal saya sampaikan bahwa memahami konsep gender kita tidak boleh memaksakan, karena konsep gender itu adalah dibentuk oleh sosial, masyarakat, dan kebudayaan. Karena kalau masyarakatnya, sosialnya tidak menerima kaum perempuan keluar publik, dianggap pamali dan sebagainya, itu adalah ketidakadilan gender sebenarnya kalau dipaksakan kedua. Jadi harus mengikuti aturan sosial, harus mengikuti aturan budaya. Jadi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal ini adalah menjalankan peran masing-masing, menjalankan peran sesuai dengan jenis kelamin kita masing-masing. Misalnya kaum laki-laki mencari nafkah, kaum perempuan mengolah hasil nafkah dalam yang dibawa oleh suami untuk anak dan istri di rumah, sehingga disinilah menjadi sebuah pembagian peran laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau hal ini kita bisa lestarikan, maka momok perceraian bisa tertekan dan bisa menjadi sebuah peristiwa langka dalam kehidupan manusia. Tetapi kalau kesetaraan gender dipaksakan dan tidak berdasarkan sosial budaya dan agama, maka itu yang saya sampaikan tadi, bahwa perceraian adalah merupakan tindakan hal yang tidak tabu lagi di tengah-tengah masyarakat, sehingga terjadi broken home,
terjadi terlantarnya anak-anak mereka dalam pendidikan dan lain sebagainya. Saya kira itu. Oke, kita lanjut penjelasan kita pada kesempatan kali ini, di mana pembahasan kita hari ini adalah kebudayaan. Nah, kebudayaan itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia yang merupakan kata dasar dari budaya. Sementara budaya ini terdiri dari dua buah kata, yakni budaya dengan budi dan daya. Budi ini adalah akal, sedangkan daya ini adalah kekuatan. Jadi kekuatan manusia itu adalah akal pikiran. Akal pikiran ini adalah menghasilkan sebuah budaya. Nah, hasil pikiran manusia itu adalah kebudayaan. Oleh karena itu, pengertian kebudayaan itu adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia. Jadi kekuatan manusia itu adalah berada pada kebudayaan, berada pada budaya. Karena budaya seperti saya gambarkan tadi, bahwa budaya itu adalah kekuatan pikiran yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dengan demikian, orang yang menjunjung tinggi budaya itu adalah orang yang memiliki perkembangan yang begitu pesat, memiliki kemajuan yang begitu cepat dibandingkan dengan suatu kelompok atau orang yang tidak memiliki budaya atau tidak menjalankan budaya. Kita ambil contoh perbandingan antara Indonesia dengan Jepang. Jepang itu adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi budaya, tetap melestarikan budaya. Misalnya contoh baju kimono yang mengglobal. Tidak ada yang tidak kenal baju kimono. Padahal baju kimono itu adalah salah satu wujud abstrak, wujud konkret kebudayaan orang Jepang. Sedangkan Indonesia, budaya yang paling sangat dijunjung tinggi pada masa lalu itu adalah gotong royong. Tetapi untuk sampai saat sekarang ini, budaya gotong royong itu sudah mulai terkikis, disebabkan karena penetrasi atau pengaruh kebudayaan barat terhadap Indonesia, sehingga budaya-budaya yang seperti itu mulai terkikis. Nah, mari kita lihat perkembangannya. Jepang pada tahun 1945 itu kembali kepada titik nol waktu Hiroshima dibom oleh Amerika dan sekutunya. Jepang pada saat itu kembali kepada titik. Dalam tahun yang sama, Indonesia kembali pada awal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Itu berarti bahwa 1945 startingnya bersamaan dengan Jepang. Tetapi lihat perkembangan dan perubahan kemajuan antara Jepang dengan Indonesia pada saat sekarang ini. Budaya Watabe, budaya Sipakatau, dan lain sebagainya itu sudah mulai terkikis di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat sekarang ini. Sementara orang-orang Jepang masih tetap melestarikan budaya-budaya mereka. Dengan budaya kita bisa kuat, dengan budaya kita bisa maju, dengan budaya kita bisa berkembang. Karena kebudayaan itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kemanusiaan, tentang sisi-sisi kebaikan. Karena kebudayaan bisa memberikan sebuah informasi tentang kebaikan dan keburukan, baik dan salah kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik, ada 3 wujud budaya kebudayaan. Yang pertama adalah wujud konkret. Wujud konkret di sini adalah yang bisa kita lihat, hasil cipta rasa dan karsa manusia yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, seperti teknologi, hasil teknologi, artefak peninggalan masa lalu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wujud abstrak. Wujud abstrak ini adalah hasil cita rasa dan karsa manusia yang dalam berbentuk ide, bentuk norma, aturan,
termasuk Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah merupakan produk kebudayaan ya, dalam wujud abstrak yang tidak bisa dirasakan tetapi bisa dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan. Wujud kebudayaan yang ketiga adalah wujud aktivitas atau tindakan. Wujud aktivitas ini adalah merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia dalam bentuk sikap atau tindakan, seperti di dalam berinteraksi. Kebudayaan atau budaya yang terjadi dan terwujud di dalam interaksi itu adalah saling hormat menghormati, saling tolong menolong, lalu kemudian bertutur kata yang baik, sopan santun. Nah, attitude yang seperti itu adalah sebuah sikap atau perilaku yang merupakan wujud tindakan yang dilahirkan oleh manusia dari hasil olah pikir manusia. Sehingga dengan demikian tepatlah kalau misalnya saya katakan kebudayaan itu memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua dalam hal perilaku dan attitude yang baik. Sebab orang yang memiliki perilaku, sikap atau attitude yang baik adalah orang yang memiliki perkembangan dan kemajuan yang dinamis. Dan yang terakhir adalah penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan ini biasa juga kita sebut pengaruh budaya, sehingga kebudayaan itu berubah di dalam atau di tengah masyarakat. Ada dua penetrasi kebudayaan. Yang pertama adalah penetrasi damai. Penetrasi damai ini adalah sebuah perubahan kebudayaan yang tidak berdasarkan pada kekerasan, tetapi berubah dengan sendirinya tanpa dipengaruhi dengan polarisasi kekerasan yang seperti asimilasi, akulturasi, dan imitasi. Kemudian yang kedua, penetrasi kekerasan dengan cara kekerasan. Perubahan kebudayaan ini berlangsung dengan pola penjajahan. Misalnya bangsa Belanda pada di Indonesia ini menjajah 350 tahun lamanya. Yang secara tidak langsung kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia berubah. Inilah yang dimaksud dengan perubahan atau pengaruh kebudayaan yang dipengaruhi dengan cara kekerasan. Misalnya berperang, tetapi yang lebih riskan lagi adalah penggusuran. Nah, ini penetrasi dengan polarisasi kekerasan. Jadi para pemimpin yang di kota-kota besar melakukan penggusuran terhadap rumah-rumah masyarakat, ini adalah merupakan penetrasi kebudayaan secara kekerasan, sebab melakukan sebuah penggusuran. Tetapi ini adalah konsekuensi yang harus diterima oleh masyarakat yang ada di perkotaan untuk dalam rangka memperluas atau mempercantik. Saya kira itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada yang dapat bermanfaat buat kita semua. Semoga kita sukses semua dan kita tetap menjaga kesehatan kita sama-sama. Semoga COVID-19 ini berlalu dan tanpa membekas dan tak akan kembali lagi. Dan semua itu akan terwujud apabila kita bersatu padu, tidak boleh egois dalam hal ini dan tidak boleh memandang enteng penyebaran COVID-19 ini. Bahwa COVID-19 ini berkembang pesat dan yang menakutkan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.